Baik, lewat kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal, hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa subtopik yang sudah saya sebutkan, namun pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Frisno Arkilaus Doro dengan NIM 2101060040 dan saya kelas B. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan di sini ada 5 subtopik yang akan saya bahas, yaitu pertama, apa itu larutan ideal, apa itu termodinamika pencampuran larutan ideal, apa itu hukum Henry, apa itu hukum distribusi Nernst, dan yang kelima, apa itu sifat koligatif larutan. Langsung saja, yang pertama, larutan ideal. Larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Misalnya untuk larutan 2 komponen A dan B, gaya antar molekul A antara A dan B, B dan B, serta A dan A semuanya sama dalam larutan ideal. Juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Jadi jumlah volume, ukuran molekul dari masing-masing spesies A atau B itu sama. Untuk larutan ideal, kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol A dalam larutan, sehingga dapat dirumuskan sebagai PA sama dengan KXA, dengan K sebagai tetapan kesebandingan atau kesetimbangan, dan jika XA atau fraksi mol sama dengan 1, maka PA sama dengan PA murni, tekanan uap murni A. Dengan demikian, persamaan di atas kita dapat turunkan lagi menjadi PA sama dengan XA PA murni. Jika komponen B ditambahkan pada A murni, maka tekanan uap A akan turun, dan persamaan di atas kita dapat turunkan lagi menjadi PA kurang PA murni per PA murni sama dengan XA kurang 1 sama dengan min XB. Pada rumus ini, jika uapnya diasumsikan sebagai campuran ideal, sehingga didapatkan rumus mu I uap sama dengan mu standar I ditambah RT ln PI per P standar, dengan mu standar potensial kimia gas ideal pada keadaan standar pada suhu dan tekanan standar 1 atm, dan PI tekanan parsial dari suatu uap I di atas larutan. Maka rumus di atas kita dapat turunkan lagi menjadi mu I sama dengan mu standar I uap ditambah RT ln PI per P standar. Dengan menggunakan hukum Rolle, maka kita dapat turunkan rumus di atas lagi menjadi
kita dapat turunkan rumus di atas menjadi mu I sama dengan mu standar ditambah RT ln XI dikali P murni I per P standar. Dan jika cairan I murni, maka XI nya sama dengan 1, dan persamaan di atas kita dapat turunkan menjadi mu murni I sama dengan mu standar I uap ditambah RT ln PI murni per P standar. Dengan mu murni I potensial kimia I cairan murninya, maka persamaan di atas kita dapat substitusikan lagi menjadi mu I sama dengan mu I murni ditambah RT ln XI. Dengan mu I sama dengan potensial kimia I dalam larutan dengan fraksi mol XI pada T dan P tertentu. Mu murni I sama dengan potensial kimia komponen I murni pada suhu dan T dan tekanan P. Keadaan standar dari komponen I dalam larutan ideal adalah cairan atau padatan I murni pada suhu T dan tekanan dari larutan. Jadi mu I standar sama dengan mu I murni. Oleh karena itu persamaan di atas kita turunkan lagi menjadi mu I sama dengan mu I standar ditambah RT ln XI dengan mu standar I sama dengan mu murni I. Jadi untuk larutan ideal potensial kimia untuk setiap komponennya memenuhi persamaan di atas, dan ini merupakan definisi dasar dari termodinamika untuk larutan ideal. Selanjutnya topik yang kedua yaitu tentang termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran sejumlah N1, N2 dan seterusnya, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada Tp tertentu dapat kita turunkan delta G, delta V, delta S dan delta H pencampurannya. Energi Gibbs dari larutan ideal dapat dirumuskan dengan energi Gibbs sama dengan sigma Ni mu I sama dengan sigma Ni mu I pada T dan P tetap ditambah RT sigma Ni ln XI. Sementara energi Gibbs komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada T dan P tetap adalah G mix sama dengan sigma Ni G murni I sama dengan sigma Ni murni pada T dan P tetap. Delta G mix sama dengan energi Gibbs dikurang energi Gibbs unmix sama dengan RT sigma Ni ln XI. Karena interaksi antar molekul pada larutan ideal adalah sama, maka yang diharapkan adalah kalor pencampuran akan berharga 0. Untuk itu kita gunakan persamaan delta G sama dengan delta H kurang suhu delta S pada T tetap untuk menentukan delta H mix, sehingga kita memakai rumus delta H mix sama dengan delta G mix ditambah T delta S mix.
sama dengan RT sigma NI ln XI kurang RT sigma NI ln XI, sehingga delta H-mixnya sama dengan 0. Jadi tidak ada kalori yang diserap maupun yang dilepaskan pada saat pembentukan larutan ideal pada T dan P tetap. Selanjutnya poin yang berikut, hukum Henry. Hukum Henry biasanya dihubungkan dengan kelarutan gas dalam cairan, akan tetapi sebenarnya hukum Henry dapat pula digunakan untuk larutan-larutan yang mengandung zat terlarut, bukan gas yang volatif. Dapat kita lihat pada contoh sebagai berikut. Pada contoh ini diketahui 25 derajat Celcius koefisien distribusi dari H2S di antara air dan benzena didefinisikan sebagai konsentrasi H2S air dibanding dengan konsentrasi H2S benzena sama dengan 0,167. Tentukan volume total benzen yang diperlukan untuk mengekstraksi 90% H2S dari 1 liter larutan H2S 0,1 molar dalam air dengan 1 kali pengerjaan ekstraksi. Jadi pertama kita analisis soal dengan diketahui P karbon dioksida sama dengan 350 kali 10 pangkat minus 6 atm dan suhu yang diberikan yaitu 298 Kelvin dan ditanyakan adalah X karbon dioksida. Jadi pertama kita cari P karbon dioksida sama dengan P karbon dioksida dikali X karbon dioksida, atau X karbon dioksida sama dengan P karbon dioksida dibagi dengan K karbon dioksida. Dan data yang kita peroleh adalah K karbon dioksida sama dengan 1,24 dikali 10 pangkat 6 torr, sehingga didapatkan hasil 1,24 kali 10 pangkat 6 dibanding 760 atm, sehingga X karbon dioksida sama dengan mol karbon dioksida dibagi N, dan N ini sama dengan mol total. Karena kelarutan gas-gas di udara sangat kecil, maka N sama dengan atau mol total sama dengan mol air. X karbon dioksida sama dengan mol karbon dioksida dibanding dengan mol air, sehingga mol air sama dengan W air dibanding M air. Mol karbon dioksida sama dengan X karbon dioksida dikali mol air. Jadi sama dengan P karbon dioksida dibanding K karbon dioksida dikali mol air. Selanjutnya kita masuk pada perhitungannya. Dengan pertama kita cari mol air dengan 1000 gram atau 1 liter dibanding atau dibagi dengan mR dari air itu yaitu 18 gram per mol, dan mol karbon dioksida sama dengan 350 kali 10 pangkat 6 atm dibagi dengan 1,24 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 760 atm dan dikali lagi dengan mol air atau 1 liter dibagi dengan 18 gram per mol, sehingga didapatkan hasil 1,19 kali 10 pangkat min 5 mol dalam 1 kilogram air. Kesimpulannya, jadi larutan karbon dioksida dalam 1 kilogram air pada suhu 298 Kelvin adalah
1,19 kali 10 pangkat min 5 mol. Dan perlu diingat bahwa salah satu penyebab terjadinya hujan asam atau hujan dengan pH kurang dari 5,7 adalah adanya kandungan karbon dioksida di udara. Dan dari soal yang kita bahas ini dapat diketahui bahwa karbon dioksida yang larut dalam 1 kg air adalah 1,19 kali 10 pangkat min 5 mol atau kemolalannya 1,19 kali 10 pangkat min 5 mol per kilogram. Untuk larutan dengan pelarut air yang sangat encer, kemolalan sama dengan kemolaran. Dari kemolarannya data Ka H2CO3 dan Ka H2CO3 dapat ditentukan pH-nya, yang tentunya akan lebih kecil daripada 7. Yang berikutnya hukum distribusi Nernst. Jika zat terlarut terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling melarutkan dan zat terlarut tersebut tidak mengalami asosiasi, disosiasi atau reaksi dengan pelarut, maka dimungkinkan untuk menghitung jumlah zat terlarut yang dapat diambil atau diekstraksi melalui sekian kali ekstraksi. Untuk itu penurunan rumus akan berlangsung diuraikan melalui penerapannya. Dalam penurunan rumus kita dapat uraikan dalam contoh berikut. Pada contoh ini 25 derajat Celcius koefisien distribusi dari H2S di antara air dan benzena didefinisikan sebagai konsentrasi H2S air dibagi dengan konsentrasi H2S benzena sama dengan 0,167. Tentukan volume total bensin yang diperlukan untuk mengekstraksi 90% H2S dari 1 liter larutan H2S 0,1 molar dalam air dengan 1 kali pengerjaan ekstraksi. Analisis penyelesaiannya diketahui 1 liter larutan H2S 0,1 molar dalam air sama dengan volume air sama dengan volume A sama dengan 1 liter diekstraksi dengan bensin. K sama dengan konsentrasi H2S air dibanding dengan konsentrasi H2S bensin sama dengan 0,167. Dan yang ditanyakan adalah 1 kali pengerjaan ekstraksi. Dan untuk penyelesaiannya kita cari K dengan K sama dengan konsentrasi H2SA dibanding dengan konsentrasi H2SB sama dengan mol H2S diper dengan volume dibagi dengan mol H2S dibagi dengan volume B sama dengan mol H2SA dibanding dengan mol H2SB kali volume B diper volume A, dengan mol H2SA sama dengan jumlah mol H2S dalam air saat setimbang, dan mol H2SB sama dengan jumlah mol H2S dalam bensin saat setimbang, sehingga dapat dihitung mol H2SA mula-mula sama dengan 1 liter dikali 0,1 mol per liter sama dengan 0,1 mol, dan mol H2SB setimbang sama dengan 90% dari 0,1 mol sama dengan 90 per 100 dikali 0,1 mol, didapatkan hasil 0,09 mol. Dan mol H2SA setimbang sama dengan
0,1 kurang 0,09 mol sama dengan 0,01 mol. Jadi 0,167 sama dengan 0,01 mol per 0,09 mol kali volume B per 1 liter, sehingga volume B didapatkan hasil 1,5 liter. Jadi untuk mengekstraksi sejumlah H2S yang sama atau 90% H2S dari larutan air dengan menggunakan bensin, kita memerlukan volume total bensin 1,5 liter untuk satu kali ekstraksi. Sekian presentasi saya, dan akhir kata jika ada kata-kata yang kurang tepat saya mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih.